seperti itu. Kalau Imam Malik, dua-duanya katanya. Karena Imam Malik ini saya katakan tadi dia tobakohnya, urutannya itu tabi'in yang paling top di atas, dan dia termasuk perawi dalam Sahih Bukhari. Bahkan kalau ada hadatsana Malik itu kan, hadatsana Malik anil A'raj an Abi Hurairah, itu hadisnya disebut dengan sanad emas. Malik A'raj Abu Hurairah, Malik A'raj Abu Hurairah, Abu Zinad Abu Hurairah itu sanad emas. Makanya orang Maroko mereka sangat fanatik terhadap Imam Malik. Termasuk guru saya dulu mengatakan hanya Imam Malik yang bisa dikategorikan sebagai orang yang ahli hadis dan fikih. Gitu katanya. Karena kalau Imam Ahmad lebih ke hadisnya, Imam Syafi'i lebih ke fikihnya, Imam Abu Hanifah lebih ke akalnya. Karena dulu belum banyak hadis pada zaman. Terlepas dari itu bahwa saya ulangi, apabila ada dua hadis, yang satu sahih, yang satu dhaif, kita mengamalkan sahih. Kalau ada satu sahih, satu hasan, kita mengamalkan yang sahih, tapi tidak menjatuhkan yang hasan. Masih bisa gitu. Tapi kalau dua hadis, dua-duanya sahih, maka kita toleransi dalam arti luas. Jangan kita, oh ini kamu kan. Tanya tadi misalnya membaca Bismillah, apakah dikeraskan, dijaharkan atau disirkan, maka itu ada dua hadisnya, dua-duanya kuat. Oh, ada lagi dari ibu-ibu mungkin? Dari bapak? Masalahnya apa namanya, Rasul yang meninggalku nanti umat itu akan terpecah dari 70 kaki. Itu satu yang dianggap baik ini tidak disebutkan yang mana yang baiknya, ini punya pertentangan. Yang baik yang mengaku saya yang paling baik dari golongannya ini, itu termasuk gimana? Itu hadisnya hadis sahih, banyak Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lainnya. Hadis jamaah ya. Kalau ada dalam hadis HR jamaah itu maksudnya apa namanya, itu adalah imam yang Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha fin nar illa wahid. Jadi umatku akan terbagi menjadi 73 ya. Semuanya di neraka kecuali satu. Pertama ini kalau kita hitung 70 gitu, ini bisa disimpulkan Rasulullah SAW tidak memaksudkan jumlah itu, Pak. Sehingga Asy-Syatibi dalam bukunya Al-I'tisam dia ngitung tuh yang 70, ini Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ya, itu yang firqah-firqah yang sesat. Kalau sekarang berarti nambah dong. Karena sekarang ada Eden, ada Ahmadiyah, sebenarnya bukan Lia Edan kali itu. Kemudian Ahmadiyah, terus ada Mesedek dan seterusnya, itu adalah Mesedek apa? Pemain bola jadi nabi. Banyak berarti nambah dong. Jadi intinya bahwa 70 ini bukan Rasulullah memaksudkan 70 persis 73 enggak. Jadi kata-kata 70 dalam Al-Quran itu artinya banyak, Pak. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullah lahum. Itu perjanjian orang-orang munafik. Ketika itu Nabi sallallahu mendoakan untuk orang-orang munafik di bawah ini, dan pengen mensholatin ketika itu. Rasul melarang, Allah melarang Rasul. Ayat ini artinya kalau kita lihat dalam terjemahan, engkau minta maaf, meminta ampun, atau tidak meminta ampun. Kalau engkau meminta ampun untuk mereka orang munafik 70 kali, maka Allah tidak akan ampuni mereka.
71 Allah ampuni, kan gitu. Kalau engkau meminta ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Berarti kalau 72 diampuni orang munafik? Enggak. Jadi Allah tidak maksudkan 70 itu, tapi banyak, berkali-kali terus-terus. Maka 70 di sini artinya banyak. Bisa 100, bisa apalagi setiap tahun ada jemaah sesatnya 1000. Jadi 70 ini banyak. Itu yang pertama. Ya Allah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Ya. Maka Rasulullah berkata, man hum Rasulullah qalahu ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah, ya, jamaah itu artinya mereka yang mengikuti aku dan sahabatku. Jadi ini yang disebut dengan hadis yang selalu kita mengaku ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu mengikuti sunnah, Pak. Wal jamaah dan mengikuti sahabat. Dalam arti kita mengakui seluruh sahabat, ya, mengikuti contoh mereka. Jadi kalau orang Syiah itu nggak mengakui sahabat, yang diakui cuma Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya. Maka orang Syiah ini tidak mungkin dan mustahil untuk bersatu dengan Ahlus Sunnah. Sekarang udah ada jargon, ada banyak. Kenapa tidak gitu Syiah dengan Sunnah bersatu? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin gitu kan? Diceritakan kepada saya dari tidak langsung ya, cuma diceritain lagi bahwa di Irak itu, bayangkan saja, apakah kita rela masjid Sunnah dengan masjid Syiah itu? Kalau kita masuk masjid Syiah, ya di dalamnya apa? Di dalamnya adalah menjelek-jelekan Abu Bakar, ya. Abu Bakar itu kafir, Umar itu kafir, rela aja. Nggak rela, nggak mungkin bersatu di antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Jadi semua yang neraka, dan mereka itu bukan organisasi, Pak. Satu. Yang satu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya NU. Berarti yang lain enggak. Itu adalah satu manhaj, satu metode, bukan satu organisasi. Atau Muhammadiyah, enggak juga. Atau Irsyad, enggak juga. Itu adalah satu metode yang mereka berusaha mengikuti sunnah dan mengakui para sahabat sebagai sahabat Rasulullah, tidak membedakan salah satu di antara mereka, maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Seperti itu. Jadi itu memang ada finnari illa wahidah, cuma satu doang, ya. Yang mereka itu yang bersih dari bid'ah, yang melakukan sunnah, yang mengikuti sahabat, mengakui sahabat, itu adalah orang yang finnari illa wahidah, kecuali satu. Di sini juga ada tafsiran. Karena Rasulullah SAW mengatakan sini ummati, umatku, ya kan? Umat dan Muhammad SAW itu kan terbagi menjadi dua, umat yang ijabah dan umat dakwah. Ada yang bilang seperti ini, dokter saya dulu mengatakan seperti itu. Jadi umat ijabah itu umat Islam, umat dakwah itu umat Nasrani yang datang setelah Nabi Muhammad, kan umatnya juga. Jadi ilah wahidah berarti maunya orang Islam, tapi itu jauh. Baik, kalau bukan begitu berarti tafsiran lain. Ya, bahwasanya finnari itu, finnari ini kan umum, Pak, ya, bisa khalidina fiha abadan atau tidak. Dan kita meyakini bahwasanya kalau umat Islam dia benar-benar bertauhid, itu pasti akan masuk Islam, akan masuk surga, ya. Jadi tafsirannya, orang yang masuk surga, satu kelompok ini yang masuk surga, yang hanya satu kelompok surga, artinya masuk surga langsung, karena mereka mengikuti sunnah. Itu jadi paham. Orang Syiah masuk surga, masuk surga gitu kan, walaupun mereka bid'ah, selama mereka masih mengakui Allah dan Muhammad Rasulullah, surga. Tapi bid'ahnya dicuci dulu, ya itu kan. Kan ya. Semua orang Muslim, ya, dia pasti masuk surga. Muslimnya benar ya, bukan ya, patekong punya keris, ya, punya sesajen. Ya. Muslim beneran, dia masuk surga, pasti masuk surga. Cuma ada dua kondisi. Yang pertama, dia masuk surga langsung, ya, langsung, jadi dihisab nggak masalah. Yang kedua,
mampir dulu di neraka. Yang maksud finari ini maksudnya mampir dulu. Illa wahidah yang nggak mampir. Ya, karena setiap orang Muslim pasti masuk surga selama dia tauhidnya betul, dia pasti masuk surga. Wah, ada lagi nggak? Ibu-ibu, kita baca 3 hadis aja ya. Hanafi itu Abu Hanifah. Jadi kalau kita Abu Hanifah ini dia diperselisihkan, dia masuknya tabi'in atau tabi'in. Ya. Tapi semua kawan saya Abu Hanifah ini dia melihat dia sezaman dengan sahabat, tapi tidak melihatnya. Atau dia melihat 1-2 tapi tidak berguru kepadanya. Jadi dia tengah-tengah Pak sebenarnya Abu Hanifah ya. Jadi mungkin tabi'in yang sudah sini, karena dia masih melihat sahabat kan, yang melihat sahabat kan tabi'in ya, tapi sudah paling rendahnya sekali. Sedangkan tabi'in yang melihat sahabat belajar kepada tabi'in, sedangkan tabi'in yang belajar dari tabi'in kan, gitu. Jadi tokohnya dia di atas Imam Malik ya. Cuman Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan madrasatul ra'yinya. Ya, sekolah dia menggunakan ra'. Jadi tidak banyak meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya ya, mendhaifkan Abu Hanifah gitu kan. Juga Daraqutni mengatakan Abu Hanifah dhaif, lemah hafalannya karena tidak masyhur dengan hadis. Tapi pengikut Hanafi kesel ya, marah dengan pernyataan ini. Tapi memang secara umum bahwa pada zaman Abu Hanifah belum ada gerakan hadis yang kuat, sehingga banyak hadis yang tidak sampai kepada Abu Hanifah. Jadi banyak menggunakan ra'yi. Kalau Abu Hanifah jelas banyak mendapat, karena memang tidak ada hadis ya, atau hadisnya dikit. Dan Abu Hanifah dia ketika majelis seperti ini, dia majelisnya majelis fikih saja. Sedangkan Imam Malik dia punya 2 majelis fikih dan majelis hadis. Kalau majelis hadis, Imam Malik duduk haddatsana siapa? Muhammad bin Ajlan, an Ibn Shihab az-Zuhri, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu, hadis semua isinya. Itu Imam Malik bedanya. Jadi Imam Malik dia punya 2 majelis hadis. Kalau hadis terus hadis dengan sanadnya, dengan perawinya sampai Rasulullah. Kalau Imam Hambali itu? Imam Hambali itu Imam Ahmad bin Hambal yang terakhir. Yang Khatib Baghdadi menganggapnya dia sebagai Sayyidul Muhadditsin gitu kan. Tuannya para hadis ya, sehingga orang Hanabilah kebakaran jenggot gitu. Pengikut Hambali ini, dia kan faqih juga ya. Kalau kita nyebut fikih 4 mazhab kan pasti ada Ahmad bin Hanbal, harusnya juga ahli fikih, tapi ternyata Khatib Al-Baghdadi salah seorang sejarawan dan ahli hadis tidak menganggap dia sebagai ahli hadis yang paling top, karena dia memang ahli fikih, karena dia lebih condong ke hadis. Ya. Abu Dawud dia satu tabaqah dengan Tirmidzi. Abu Dawud Ibnu Majah. Ya. An-Nasa'i di atasnya sedikit. Jadi itu tadi Ahmad bin Hanbal ini punya buku namanya Musnad. Musnad Ahmad bin Hanbal itu hadisnya 26 ribuan dengan syaratnya. Jadi ya. Tapi kalau Imam Ahmad jelas gitu, dia lebih mengambil hadis dhaif, dia bilang, berarti kan dia lebih konsisten kepada hadis kan. Padahal hadis dhaif itu tidak ada, hadis hasan yang diambil. Dan memang pembenaran hadisnya lebih banyak daripada
Imam Syafi'i. Ini jelas dia punya buku musnad 20.000 hadis, ya. Sedangkan Imam Syafi'i punya musnad Syafi'i itu hadisnya cuma sedikit, 300-400, 26.000. Itu saya punya 20 jilid. Imam Ahmad ini gurunya Bukhari, ya, gurunya Bukhari, Imam Bukhari. Ya. Jadi cikal bakal pengumpulan kitab Bukhari, karena kitab Bukhari itu adalah satu-satunya buku atau kitab yang pertama yang penulisnya mensyaratkan hanya hadis sahih. Imam Malik enggak mensyaratkan, walaupun beliau juga ahli hadis, punya majid hadis, tapi di dalamnya banyak hadis yang mursal. Mursal itu tadi lepas. Maksudnya qala Rasulullah SAW. Jadi kan perawi dari Imam Malik banyak. Ini pengetahuan hadis dari Imam Malik ini menulis bukunya itu puluhan tahun, 30 tahun, sehingga yang meriwayatkan naskah Imam Malik tidak menulis langsung, sehingga berbeda-beda. Yang paling masyhur adalah Yahya Al-Laitsi, gitu kan? Di sana wa balaghani an Malik an Rasulullah SAW. Jadi Imam Malik sering memutus hadis, ya, dari Rasulullah SAW. Sedangkan itu dalam istilah hadis, dalam perkembangan ilmu hadis selanjutnya tidak diterima, Pak. Tidak diterima. Imam Malik kan dia perawi hadis, gitu kan? Ketika dia dalam bukunya cuma mengatakan qala Rasulullah SAW, berarti ada yang putus, kan? Putus, walaupun kita yakin Imam Malik itu adalah orang terpercaya, kan? Nggak diragukan lagi, agamanya thiqatun, ya, terpercaya. Tapi ketika dia mengatakan qala Rasulullah SAW tanpa adanya sanad, tanpa ada rangkaian, itu terputus, nggak diterima. Dan memang ternyata kebanyakan hadis muwatta 1.000-2.000 sekian hadis itu ada dalam Bukhari. Kalau Bukhari dia menyebutkan sempurna dengan sanad. Ini nggak langsung atau an Rasulullah SAW. Itu boleh-boleh saja, tapi tidak bisa diterima kecuali dia mengatakan sami'tu atau hadatsana. Itu udah bohong kalau itu. Tapi kalau an Rasulillah, qala Rasulullah, boleh, tapi itu terputus, ya. Dalam istilah ilmu hadis ini nggak diterima, ya. Makanya banyak yang disebut dengan balaghat muwatta ini, bukunya Imam Malik, banyak hadis yang mursal, yang terputus. Mursal itu kan lepas, jadi lepas. Gitu. Kalau rumah atap dia nggak ada tiangnya, gitu. Nggak mungkin kan? Atau dia mau naik atap nggak ada tangga, dia nggak mungkin bisa naik, gitu. Langsung loncat, gitu, nggak bisa. Sama seperti hadis juga nggak bisa. Seorang mu'allif, seorang yang punya sanad, dia langsung bilang Rasulullah. Jadi Hambali itu adalah Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari, ya, dan Imam Muslim juga, dan termasuk orang-orang yang menguji Imam Bukhari dalam Sahih, karena Imam Bukhari itu diuji. Isinya itu ada Imam Ahmad, ada Ishaq bin Rahawai, ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Abu Zur'ah Al-Razi. Jadi bukan Bukhari ketika nulis buku itu bukan kayak koran gitu, dibaca dibuang gitu. Untuk dijadikan agama diyakini, itu diuji, benar nggak rawi-rawinya ini? Ketika diuji pada hadis ini, tidak ada yang mengkritik Bukhari kecuali hanya 3 hadis, dan 3 hadis itu ternyata juga dikuatkan oleh Imam Bukhari di tempat lain. Nanti itu pembahasannya panjang, karena Imam Bukhari ini satu kisah yang luar biasa, dan pembahasannya panjang, karena kitab selain Al-Quran pasti ada kritikan, pasti dari segi periwayatan. Tapi masalahnya apakah kritikan itu diterima atau tidak, madaratkan ke validan Bukhari atau tidak, ya, itu kan. Tetap kritik tetap ada dari ahli hadis pastinya yang mengkritik, seperti Daruqutni dan lain-lainnya, ya, misalnya dalam perawinya gitu misalnya. Karena umat telah menerima Bukhari dan Muslim sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Karim, maka di dalamnya pasti ada kajian, gitu kan. Nggak sembarangan yang Bukhari memasukkan satu perawi, gitu kan. Ya, walaupun perawi itu ada sedikit diperselisih, sedikit. Ya, itu panjang nanti bahasannya.
dalam ilmu hadis. Ada lagi Pak? Kita cukupkan pas. Oh masih ada satu lagi. Menyambung pertanyaan Pak Muda yang tadi bahwa ada 3 kelompok, yang satu tidak menyatakan benar. Begitu ya Pak? Yang satu di surga, yang lain neraka gitu. Kemudian bila mana ada kelompok yang klaim bahwa kelompoknya lah yang benar, yang satu tersebut, dan mengatakan pada kelompok lain bahwa yang lain salah, maka kalau masuk surga itu saya. Tentu hal ini juga berlaku untuk kelompok-kelompok lain. Nah, ini kan seolah-olah umat yang kebingungan. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Iya, kita pertama lihat dasarnya Pak, apa yang digunakan. Iya, dasarnya apa, hadisnya apa. Kemudian tadi harus ditafsirkan itu. Saya benar, kalian salah, di neraka, tapi bukan berarti mukhaladan fiha abada gitu Pak. Di neraka itu sementara, karena kita semua orang Islam. Itu harus difahami seperti itu. Gitu. Kita ini semua Islam, maksudnya kami yang benar. Dan itu kelompok itu bukan organisasi, perlu saya katakan. Jadi kelompok di sini adalah satu metode yang mereka itu ya bisa terkumpul dalam satu tempat yang pasti metodenya sama, yaitu misalnya Ahlussunnah wal Jamaah SWJ, NU doang masuk surga, enggak begitu. Ya. Bagaimana menyikapinya? Ya. Sebenarnya gimana ya? Mungkin mereka mengingat perkataan Imam Syafi'i pernah mengatakan qauli sahih yahtamilul khata' wa qauli khata' yahtamilus shawab, gitu kan. Perkataan saya shawab betul, qauli shawab yahtamilul khata'. Perkataan saya mungkin saja benar, mungkin saya benar tapi mungkin salah, perkataan yang salah tapi mungkin benar. Itu kan relativitas ya. Sebenarnya bukan gitu maksudnya Imam Syafi'i itu toleransi gitu. Tapi kita sebagai orang yang punya metode, kita harus yakin gitu Pak. Kalau misalnya itu berkaitan dengan teknis, ya kita jangan sampai mencela mereka. Ya, misalnya penetapan Ramadan gitu, yang pakai hisab dulu kan ada dalil. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan satu kebidaan atau kerusakan dalam agama akidah, kita harus tegas, dibilang salah, gitu. Seperti itu. Ya. Kita harus tegas dan kita menyampaikannya pasti dengan hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang pasti saya ingin menegaskan semua orang Islam masuk surga selama akidahnya benar, tapi masuk surganya 2 kelompok. Yang pertama langsung, yang kedua mampir dulu. Ini neraka ya. Di tempat dulu ya. Kalau kita mampir dulu, beli sate dulu ya. Goreng padang. Ada lagi yang lain? Ada sama juga ngaku ya. Jadi kajian direkam itu ada, mungkin nanti disidikan oleh Zainal.